Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tugas UTS ataupun nanti berpengaruh kepada tugas ujian akhir semester, berbicara tentang forecasting atau peramalan. Jadi mungkin banyak di antara kalian yang bertanya, ini tugasnya seperti apa, maunya apa, tujuannya apa. Jadi contoh sederhana dulu saya berikan ilustrasi, misalkan kalian nonton televisi, kemudian di akhir berita misalkan ada prediksi besok Mataram mendung, besok Jakarta banjir ya, besok Jakarta hujan. Misalkan kalian lihat di televisi itu kan ada biasanya di pojok kan, itu pasti dilihat. Nah itu pada hakikatnya menggunakan metode forecasting atau peramalan. Nah metode peramalan itu banyak metode. Salah satu yang kalian lihat di program GMFS itu misalkan ada exponential smoothing, ada ARIMA, ada big propagation, ada Holt, ada winter, banyak metode. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, dan tidak semua metode itu memiliki tingkat akurasi yang sama. Jadi metode itu berbeda-beda, tingkat akurasinya berbeda-beda. Cuman biasanya kalau metode itu saling berpengaruh, misalkan antara metode Holt dengan winter, misalkan winter itu adalah pengembangan dari metode Holt misalkan, berarti winter memiliki hasil prediksi yang bagus. Atau bisa saja sebaliknya, tergantung metode, tergantung model data yang kita ujikan. Jadi buat apa tujuan melakukan sebuah prediksi? Supaya bisa dilakukan menentukan kebijakan untuk masa depan. Jadi misalkan kita punya data curah hujan, misalkan kita punya data curah hujan dari tahun 2020 sampai 2019. Nah kita bisa melakukan prediksi di tahun 2020. Tujuan prediksi tadi itu adalah untuk menentukan atau membuat kebijakan. Nah setidaknya misalkan kita punya data yang lain, misalkan datanya dalam bentuk bulanan, atau datanya dalam bentuk harian, atau datanya dalam bentuk jam-jaman. Jadi kalau data itu tergantung kapan ditulis. Nah kalau misalkan tadi ke kasus, misalkan kalian lihat di televisi besok Mataram hujan, atau besok misalkan di Sumbawa itu mendung, Bima Dompu misalkan deras misalkan. Nah itu biasanya dia menggunakan data bentuknya harian. Jadi data harian yang diprediksi, itu modelnya. Jadi prediksi data itu ada dua jenis, ada yang data majemuk, ada yang data yang tunggal. Data majemuk itu misalkan data bulanan. Jadi ada tahun, jadi ada bulanan. Jadi misalkan tahun 2011 ada Januari sampai Desember. 2012 ada Januari sampai Desember. Itu data majemuk namanya. Jadi M kali N dalam bentuk matrik. Tapi kalau misalkan data tunggal, misalkan tahun 2011 datanya sekian, 2012 datanya sekian. Nah itu bentuk, atau data tunggal itu sering kita sebut dengan data tahunan. Nah gitu. Jadi tujuan, misalkan kita melakukan prediksi tahun 2011. Buat apa sih kita melakukan prediksi? Supaya kita bisa mengetahui, misalkan kita memprediksi data jumlah penduduk misalkan. Jika kita memprediksi data jumlah penduduk tahun 2011 sampai 2020 datanya. Jadi kita akan memprediksi tahun 2011 minimal. Apakah bisa kita prediksi lebih dari 2011? Bisa, tergantung periode yang dimasukkan dalam software yang sudah dibagikan. Misalkan softwarenya kita masukkan periodenya 1, berarti kita memprediksi tahun 2011. Nah kita melakukan prediksiannya kan ketemu nanti itu hasil prediksi 2011. Ketemu jumlah penduduk 2011. Nah ketika kita sudah mengetahui jumlah penduduk, maka kita mengetahui berapa jumlah sandang pangan yang harus disiapkan oleh pemerintah. Artinya beras yang harus terpenuhi itu sekian ton. Kemudian sandang pangan yang lain, bagaimana produksi ekspor impor nanti untuk kebutuhan hidup selama 1 tahun misalkan, untuk jumlah penduduk yang sudah diketahui. Jadi gitu. Misalkan tahun 2020 jumlah penduduknya ada 5.000.
Nah, 5.000 ini persediaannya misalkan 100 ton beras misalkan. Nah, ketika kita melakukan prediksi tahun 2011 misalkan, ternyata ada peningkatan 10.000 orang. Jadi misalkan 60.000 misalkan. Jadi ada peningkatan 10.000. Nah, peningkatan 10.000 orang ini misalkan, nah berarti kita harus tahu berapa jumlah kebutuhan per orangnya sehingga dikalikan. Nah, sehingga nanti berdampak pada kebijakan pemerintah. Nah, jadi kebijakan pemerintah itu sekian, jadi anggaran disediakan sekian, kayak gitu. Jadi model perencanaan lah. Sama kayak misalkan orang akan membangun sebuah rumah misalkan. Dalam pikiran kita itu kita butuh sekian, butuh sekian, butuh sekian. Jadi seolah-olah dalam pikiran kita memprediksi hakikatnya itu kita memprediksi rumah ini bahannya sekian, sehingga nanti dana yang dibutuhkan sekian. Oke, kebijakannya begini. Nah, kayak gitu sederhana dalam proses prediksi. Cuman dalam prediksi kita kegiatan dalam mata kuliah ini dalam menggunakan data seperti itu. Jadi itulah gambaran tentang kegiatan forecasting ini. Ya, mungkin kalian bertanya, kenapa kita harus belajar tentang ini? Kita kan orang pendidikan matematika misalkan. Ya, karena berbicara tentang masa depan, berarti kita tidak tahu. Saya yakin tidak semua adik-adik yang mengambil tadris matematika sekarang itu atau pendidikan matematika sekarang ini semuanya akan menjadi guru misalkan. Masih ada yang bekerja di bidang akuntan, akan bekerja tentang perbankan, ekonomi, semua kalian akan menyebar. Makanya dalam pembelajaran mata kuliah ini beberapa software itu dikasih. Misalkan kemarin CSP untuk bidang penelitian, mungkin besok kalian akan jadi peneliti, atau mungkin yang sesuai dengan topik skripsi kalian besok. Nah, sekarang kita memberikan yang berbeda tentang MATLAB aplikasinya dalam kehidupan ekonomi. Kayak misalkan untuk data penduduk berarti untuk prediksi penduduk, bidang ekonomi berarti ekonomi. Jadi beberapa topik yang dibagikan oleh kami sebagai dosen pembimbing itu disesuaikan dengan bidang-bidang masing-masing kayak gitu. Jadi lebih kepada skill tambahan dari segi matematika komputasi. Jadi seperti itu ya. Seperti itu konsep dalam forecasting. Jadi inilah maksud dari tugas yang sedang kalian mengerjakan. Jadi ceritanya kalian diajarkan kecil-kecilan, proyek kecil-kecilan, membuat prediksi. Jadi dari proses pengambilan data dari Badan Pusat Statistika melalui website atau melalui dalam angkanya masing-masing setiap provinsi. Jadi dari pengumpulan data ditabulasi ke dalam Microsoft Excel, kemudian dari Microsoft Excel menuju ke MATLAB untuk dibuka, MATLAB-nya untuk software CMS-nya. Jadi seperti itu hakikat dari tugas yang ini. Itulah hakikat dari forecasting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.